saya Gina. Nama saya Medieka Novitasari. Saya Iva Nabila. Saya Pramesti. Saya Ita Krismawati. Saya Retnomurti Dewayani. Saya Sylvia Ratna Indrawati. Nama saya Hanum Pratidina. Saya Inna Rahmawati. Saya Lulu. Saya Indri Rahmawati. Saya Anissa Nindita. Saya proud working mom dari Bea Cukai Tanjung Emas. Di seksi pengolahan data dan administrasi dokumen, di bagian jaringan dan server. Penyuluhan dan layanan informasi. Bertugas di seksi kepatuhan internal. Bagian seksi manifest. Di PLI, penyuluhan dan layanan informasi. Sebagai kepala seksi perbendaharaan. Pelaksana pada seksi kepatuhan internal. Sebagai Kasubag Umum di KPPBC Tanjung Emas. Seksi penyuluhan dan layanan informasi sebagai kepala seksi. Pelayanan kepabeanan dan cukai 3. Khususnya di keuangan sebagai bendahara gaji, bagian bandara dan kargo, serta pendaftaran IMEI. Tahu banget dong, 21 April itu adalah Hari Kartini. Hari Kartini Indonesia. Hari Kartini. Hari lahirnya Ibu Kartini. Sebagai Hari Kartini. Itu hari lahir ibu kita Kartini. Sebagai Hari Kartini. Hari Kartini. Hari Kartini. Hari Kartini. 21 Kartini nggak sih? Hari lahirnya R.A. Kartini. Iya. Mungkin Mbak Nindi dulu aja ya. Kartini di kehidupan seorang Gina itu yang pertama adalah ibu. Karena ibu adalah figur yang menjadi contoh aku buat berpendidikan tinggi dan juga dalam bersikap, dalam bertutur kata yang baik. Karena ibu tuh menjadi contoh buat diriku sendiri. Bapak, ibu saya, itu saya bilang sosok R.A. Kartini karena walaupun bapak saya laki-laki, ibu saya perempuan, karena semangatnya tuh nggak berfokus pada oh kamu perempuan, kamu harus menyuarakan suara perempuan, tapi bagaimana dari sosok pria juga bisa memberikan dorongan dan semangat kepada wanita-wanita di Indonesia. Bu Sri Mulyani sepertinya ya. Karena kan beliau salah satu lead ya. Sebagai wanita yang bisa menjadi pemimpin banyak para lelaki dan pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan. Saya sendiri. Aduh, jadi mewek deh. Kenapa saya sendiri? Karena yang mengerti saya, yang bisa mencintai saya sepenuh hati, menurut saya adalah diri saya sendiri. Kartini itu adalah buat saya ibu. Karena buat saya seorang ibu itu luar biasa. Luar biasa dalam arti siap dalam kondisi apapun. Dia mau suka, dia mau sedih, ataupun dia dalam keadaan terpuruk pun, dia tetap tersenyum untuk anak-anaknya. Seperti itu. Yang kedua adalah Siti Khadijah, karena strateginya dia menjadi wanita karir maupun menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah Profesor Sastia, itu adalah Profesor Osaka University. Dia adalah berasal dari Indonesia, tetapi bisa menjadi profesor sukses di Jepang. Mungkin banyak orang pasti memilih ibunya ya memang, termasuk saya, karena di benak saya itu mungkin kalau dilihat orang lain ibu saya itu biasa saja, tapi bagi saya dia adalah idola. Seperti anak saya bilang bahwa mama itu nggak sadar itu plek niru-niru eyang katanya gitu. Jadi memang saya sangat mengidolakan ibu saya yang mempunyai sifat yang sangat kuat gitu. Jadi tidak pernah mengeluh dalam kondisi apapun, selalu bersyukur. Kartini bagi saya mungkin sosok wanita yang yang benar-benar wanita. Beliau sangat bisa mengurusi keluarga dan mengurusi diri sendiri. Mungkin sosok yang paling tepat Kartini buat saya mungkin ibu saya ya. Sosok Kartini di kehidupan saya ibu. Karena ibu saya
adalah seorang pekerja, tapi beliau juga seorang ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya. Kalau sosok Kartini dalam hidup saya langsung terfikirkannya ya pasti ibu saya. Ibu saya adalah inspiratif buat saya, di mana dari beliau saya belajar untuk mengenai tentang keikhlasan, menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, ya menjadi seorang guru juga buat anak-anaknya. Seperti itu sih kalau sosok inspiratif Ibu kita Kartini bagi kehidupan saya. Yang pertama pasti ibu saya, ya kan, wanita pertama di hidup saya ibu saya. Yang kedua pastinya saya sendiri, karena saya juga sudah menjadi seorang ibu, jadi tahu gimana rasanya membesarkan sebuah anak, seorang anak, susahnya membesarkan seorang anak. Kenapa? Karena ibu itu yang mengajarkan segalanya. Hal pertama dalam kehidupan itu pasti dari seorang ibu. Jadi saya beranggapan yang berjasa dalam hidup saya, yang membesarkan saya, merawat saya itu ibu saya. Jadi saya beranggapan bahwa Kartini saya itu ya ibu saya. Yang pasti ibu saya. Karena bapak saya dulu meninggal ketika saya kelas 4 SD. Saya itu 10 bersaudara. Jadi ketika bapak saya meninggal, 8 orang yang waktu itu masih sekolah. Jadi luar biasa perjuangan ibu saya, harus menghidupi 8 orang anak, dan tekad beliau adalah anak-anaknya itu harus semuanya sekolah, dan alhamdulillah semuanya sekolah ya, selesai. Dan ibu saya juga sosok yang sangat-sangat sabar. Ibu saya nggak pernah marah, luar biasa. Problem sih alhamdulillah nggak ada ya, karena saya menjalannya juga dengan happy, dengan enjoy, jadi nggak merasakan menjadi ketika di rumah jadi ibu, ketika di kantor jadi wanita karir itu sebagai sebuah beban. Saya menjalannya dengan senang hati, jadi saya udah tahu resikonya ketika menjadi seorang wanita karir harus ada yang saya korbankan. Jadi saya nggak merasa keberatan atau merasa kesulitan sih dalam bekerja. Kendala yang berarti sih nggak ada ya, cuma karena saya kerja di lapangan, mobilitasnya juga aktif ya. Jadi ada hari-hari tertentu yang seharusnya sudah bisa bertemu dengan keluarga, saya masih harus bekerja. Tapi itu nggak menjadi beban untuk saya karena memang sudah tanggung jawabnya seperti itu, dan itu tidak menghalangi waktu saya dengan keluarga. Cuma itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab aja sih sebagai wanita karir selama di bulan Ramadan ini. Sebenarnya nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi menurut saya sebagai working mom, kadang-kadang kita mendapatkan kondisi yang berbeda dengan mungkin tidak bisa dirasakan oleh working dad, karena biasanya perempuan itu mempunyai peran-peran yang ganda gitu. Jadi kita juga harus menjadi wanita yang bekerja dengan maksimal. Di samping itu kita juga harus mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan mengurus suami. Mungkin itu kali ya tantangannya. Kendalanya mungkin kita membagi waktunya untuk keluarga dan untuk negara. Memang saya kan bekerja ya, itu sudah cita-cita dari kecil. Meskipun dulu ibu saya juga sebenarnya bekerja, tapi kalau dulu ibu saya disuruh bapak berhenti, menurut saya itu suatu pilihan ya, bukan suatu hal yang negatif. Tapi karena saya sudah memutuskan untuk bekerja, saya konsekuen dengan apa pilihan saya. Jadi untuk mengatasi itu, saya dan suami selalu bekerja sama, karena kita sebagai laki-laki dan perempuan itu bukan untuk bersaing, tapi untuk melengkapi. Jadi kalau saya dulu pernah dinas di Jakarta, waktu anak-anak masih kecil, anak-anak ikut suami. Dan itu semua tidak ada masalah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih tetap bisa berjalan antara karir dan keluarga. Pada saat jauh dari rumah, jauh dari anak-anak lah, itu kendalanya memang besar sekali. Namun kalau dalam
keseharian apapun itu, baik jauh dari anak ataupun dekat dengan keluarga, saya kira sebagai seorang abdi negara yang sudah berkomitmen untuk menjalankan semua kegiatan pekerjaan, saya kira bisa diatasi dengan baik. Pertama, waktu. Karena bagaimana strategi kita mengatur waktu antara kita bekerja, kita juga handle di rumah supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan juga kendalanya adalah ego. Karena kan kadang kita ingin istirahat, kita ingin me time, kita ingin melakukan hobi yang kita inginkan, tetapi kita harus mengesampingkan ego terlebih dahulu dan mementingkan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, begitu. Kalau menjalankan peran, memang saya kan menjalankan peran ganda ya, sebagai seorang ibu yang harus otomatis memperhatikan keluarga juga, tapi saya juga adalah pegawai bea cukai yang saya juga dituntut untuk menjalankan tugas saya di sini. Harus menjalankan kedua peran tersebut secara balance ya. Jadi untuk terkait kendala ya otomatis sebenarnya ada sih kalau misalnya ada kendala atau enggaknya. Misal dalam bulan Ramadan ini kan saya harus menjalankan peran, saya harus menyiapkan berbuka untuk anak-anak saya, menyiapkan sahur untuk anak-anak saya, menyiapkan sekolah anak-anak, misalnya udah harus nganter jam berapa dan jangan sampai telat juga sampai kantor. Ya mungkin itulah serba-serbi kehidupan sehari-hari sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang wanita karir. Alhamdulillah, tentu saya enggak ya, karena di bulan Ramadan ini kebetulan jam pulang kerjanya juga jam 3:30 ya. Jadi saya pulang, saya masih sempat menyiapkan makanan untuk keluarga di rumah. Terus pekerjaan di kantor juga alhamdulillah ya normal-normal aja seperti biasanya. Kalau untuk di Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk saat ini saya merasa tidak ada semacam pembatasan seperti itu. Semua terbuka untuk kesempatan yang sama, mau wanita mau laki-laki di sini semuanya sama. Misalnya kayak kemarin saja kan di Tanjung Mas ada walaupun cewek tapi jadi pemeriksa barang, itu merupakan salah satu lah bentuk pengharusutamaan gender ada di sini. Jadi semuanya sama. Ketika aku dulu kuliah, ini kan dulu sebelum aku masuk STAN kan sempat kuliah dulu ya Mas. Itu di kampus tuh aku mungkin selain karena aku cewek kan aku juga dari Gunung Kidul ya Mas. Mungkin Gunung Kidul tuh dianggapnya daerah yang pelosok gitu kan. Jadi dianggapnya mungkin aku nggak mampu atau nggak bisa mengerjakan seperti yang lainnya gitu. Jadi bukan sering sih, tapi pernah tidak dianggap gitu dalam ini sih pertemanan dan pergaulan gitu. Kalau saya kira tidak ya, tidak ada pembatasan, apalagi di Bea Cukai sudah ada pengharusutamaan gender. Jadi setiap kita baik itu sebagai wanita ataupun teman-teman yang lain, saya rasa diberi hak yang sama untuk melaksanakan segala inovasi dan pekerjaan. Kalau saya pembatasan itu tidak pernah. Alhamdulillah, awal saya masuk ke sini pun juga saya diberikan diberikan kesempatan ilmu dari atasan saya, walaupun itu harus didampingi dengan petugas laki-laki. Jadi pada waktu awal saya masuk, saya kan diberikan kesempatan untuk pemeriksaan lokasi. Jadi saya diajarkan ilmunya bagaimana memeriksa suatu barang di dalam lokasi pabrik seperti itu. Jadi memang alhamdulillah saya sendiri tidak ada pembatasan untuk berilmu di lapangan. Tentu pernah, apalagi ketika aku memilih untuk mengambil sekolah jauh dari rumah. Jadi ketika aku melanjutkan pendidikan
yang 300 kilometer jauh dari rumah itu sangat ditolak sama ibuku. Tetapi aku bisa membuktikan bahwa walaupun aku seorang perempuan, aku juga bisa sukses dan bisa juga dan juga bisa mandiri walaupun emang jauh dari rumah. Bisa belajar mandiri, bisa sukses dalam pendidikan. Walaupun wanita itu harus tetap bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi tidak boleh menggantungkan apapun kepada orang lain. Jadi walaupun kadang stigmanya kan wanita itu di rumah gitu ya. Tapi orang tua saya itu selalu mengajarkan kamu harus bisa mandiri. Jangan sampai gendermu itu membatasi ruang gerak kamu. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan sendiri, lakukan. Jangan pernah merepotkan orang lain, selama itu bisa kamu lakukan sendiri. Jadi selama ini saya nggak pernah dibatasin sih sama orang tua ruang geraknya sebagai wanita. Kalau dibatasi enggak ya, kalau di dunia kerja seperti apalagi sekarang ada PUG, kesempatan sama gitu ya. Kemudian kalau di keluarga juga tidak membatasi saya ya untuk kegiatan kantor. Ya monggo aja. Dari anak-anak saya juga suami juga sudah memahami bahwa saya ini juga ibunya anak-anak di kantor gitu kan. Jadi ketika ada kegiatan di kantor, ya saya pasti minta izin dan mereka oke-oke aja sih selama ini. Kalau saya sendiri di keluarga saya sebenarnya orang tua membatasi itu dalam tanda kutip tidak untuk kamu nggak boleh gitu, kamu jangan kayak gitu, enggak sih, lebih ke kebaikan masing-masing aja. Sejauh ini enggak ya, karena lingkungan saya, keluarga saya juga suportif terhadap apa yang akan saya lakukan. Yang penting saya tanggung jawab sebagai ibu dan istri dan ya. Ketika saya kecil tuh ibu saya tuh, kita di kamar ya, di kamar gitu ada 4 sisi dinding. Ibu saya bilang kayak gini, Nisa gitu, panggil saya Nis, kalau kamu di rumah, hanya di rumah, berarti wawasanmu itu cuma 4 sisi dinding kamar kita aja. Tapi kalau kamu bisa keluar, dunia itu luas. Kamu punya kekuatan itu untuk kamu bisa keluar dari rumah ini, kamu bisa mencari tahu apapun yang kamu ingin tahu, ilmu, kesempatan, pengalaman, semua terbuka luas. Maka dari itu, orang tuamu di sini, ibu dan ayah saya dan juga saudara-saudara saya akan selalu mendukung kamu. Apapun keputusanmu, asalkan itu baik, kita akan berusaha mendorong kamu agar kamu tahu bahwa wanita itu sepantasnya di luar sana adalah berkarya, memberikan kontribusinya juga untuk bangsa dan negara. Pencapaian terbaik saya sebagai seorang perempuan itu adalah menjadi seorang ibu. Tentunya saya juga senang sekali karena saya merasa bahwa saya meskipun saya bekerja, saya bisa mendidik anak saya mungkin tidak secara langsung karena saya pernah meninggalkan mereka di saat kecil, tapi saya tetap fokus terhadap pendidikannya dan juga agamanya. Jadi alhamdulillah itu adalah yang saya banggakan. Jadi anak-anak saya kok sampai gini ya. Kalau secara pribadi ya, sebagai seorang mungkin seorang istri, seorang ibu, mungkin pada saat kita bisa mendampingi pasangan ataupun anak-anak kita mencapai cita-cita mereka. Nah, itu suatu kondisi yang sangat membanggakan saya sebagai seorang wanita. As working mom sih, karena sebagai working mom kita tuh bisa belajar menemukan balance gitu loh antara menjadi ibu dan sekaligus menjadi
orang yang bekerja dengan maksimal juga gitu. Jadi walaupun kadang-kadang itu menjadi tantangan, tapi itu juga sesuatu yang saya banggakan dan saya syukuri dan saya jalani dengan bahagia. Pencapaian terbesar itu ketika saya melahirkan anak saya. Ternyata tuh ibu saya itu begini kalau melahirkan seorang anak gitu, perjuangannya itu sangat keras, sangat hebat gitu. Jadi dulu capaian saya, anak-anak saya bisa mandiri tanpa ada ibu. Karena tuntutan seorang wanita di Bea Cukai itu memang luar biasa. Tidak 100% kita bisa hadir untuk keluarga. Jadi capaian saya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa mandiri tanpa harus ada seorang ibu. Masih proses menuju ke sana juga ya. Pengen nyelesain studi kuliah sih. Ya, saya sebagai seorang ibu juga sebagai seorang perempuan karir. Saya lebih senang menyebut perempuan ya, karena perempuan itu empunya yang empuk gitu. Nah, saya sebagai seorang ibu, saya punya 2 putri, punya suami juga ya. Alhamdulillah anak saya yang pertama sedang mengerjakan skripsi ya, yang kedua SMA kelas 2. Mereka alhamdulillah anak-anak yang manis ya. Kemudian saya juga sebagai seorang ibu di kantor, saya juga harus bisa menjadi ibu bagi anak-anak di kantor. Saya harus bisa mendengarkan juga keluh kesah anak-anak di kantor gitu ya. Tapi juga harus tegas juga ke anak-anak. Tentunya ketika aku memilih untuk menjadi seorang ibu dan aku pun memilih untuk menjadi seorang wanita karir. Setiap keberhasilan, kayak misalkan saya berhasil kuliah sampai lulus, saya berhasil jadi abdi negara, saya berhasil membahagiakan orang tua, itu tuh walaupun ya kecil-kecil, kadang yang kecil-kecil gitu tuh ya udah saya anggap pencapaian. Kalau ngomong pencapaian terbaik saya ini mungkin saya belum berhasil ataupun menurut saya belum mencapai di titik itu. Tapi pencapaian terbaik dan tertinggi saya adalah pengennya mendidik anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dia akan mengerti tujuan hidup ini adalah bukan hanya untuk sesaat di dunia ini aja, tapi untuk kedepannya yaitu akhirat nanti, biar dia berlandaskan agama yang kuat dan nanti dapat bekal untuk akhiratnya. Itu aja sih sebenarnya keinginan saya. Oke, pesan untuk seluruh Kartini di seluruh Indonesia adalah jangan takut untuk bermimpi, jangan takut juga untuk mengambil langkah yang memang sebelumnya diambil, jangan takut beropini, jangan takut untuk menggapai cita-cita. Untuk seluruh perempuan di Indonesia, baik yang masih single maupun yang sudah menjadi ibu, baik ibu bekerja maupun ibu yang ada di rumah, tidak usah berkecil hati. Setiap fase kehidupan pasti ada tantangannya. Jadi kamu harus yakin bahwa kita itu tidak sendiri. Perempuan harus bisa mensupport perempuan lain atau woman superwoman. Itu. Teruslah kalian semangat untuk meraih mimpi-mimpi. Tak perlu khawatir untuk ambisiusmu dan tidak perlu takut untuk mandiri. Jadikanlah kemandirian kalian, ambisius kalian menjadikan contoh untuk perempuan-perempuan lain di Indonesia ini. Jangan pernah lelah ataupun bosan untuk selalu meningkatkan kualitas diri, karena sebagai wanita kita dituntut untuk bisa memiliki semuanya lebih daripada laki-laki, baik itu kondisi di pekerjaan ataupun nantinya apabila berumah tangga, kita merupakan tumpuan dari keluarga kita. Jangan takut untuk berekspresi. Jangan jadikan wanita itu sebagai
alasan kalau kamu itu tidak bisa gitu loh. Wanita pun juga bisa. Jangan sampai kita lupa akan kodrat kita, walaupun misalnya memang sekarang kan sudah terbuka sekali, ada kesetaraan gender dan lain-lain, tapi tetap kembali ke martabat kita, yaitu sebagai seorang wanita, seorang ibu yang menjadi landasan untuk anak-anak kita nanti. Jadi kalaupun kita mau berkarir dan lain-lain, tetap nggak apa-apa, nggak masalah, misalnya tidak pengen aktif dan lain-lain, tapi tetap keluarga, anak-anak juga tetap harus diperhatikan, itu aja sih. Jadi untuk bagi para perempuan karir, ketika kalian memutuskan untuk berkarir dan juga menjadi rumah tangga, kalian harus tetap semangat ya, tetap kuat, harus bisa membagi waktu dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan keluarga ya. Semangat. Oke, kalau saya mungkin kalau untuk orang yang sudah sepuh itu, mungkin untuk saya juga mungkin sudah ini ya, kita sudah mempunyai pola pikir sendiri bahwa apapun pilihan kita ya kita jalani. Tapi untuk anak-anak muda, mungkin seumuran anak-anak saya, seperti saya bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan itu untuk saling melengkapi. Jadi kejarlah cita-citamu, apapun yang kamu ingin raihlah, tapi jangan lupa tetap membumi, tetap harmoni dalam keluarga, karena itu adalah yang mensupport kamu. Jadi itu adalah support system yang paling berguna untuk kamu. Jadi tetap semangat, tapi jangan lupakan keluarga. Terima kasih. Selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan hebat Indonesia. Semoga para Kartini Indonesia senantiasa dapat menjadi lentera yang menerangi bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili seluruh pegawai Bea Cukai Tanjung Mas juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.